semangat berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Ya, perkenalkan Pak, saya Isnawati Putar-Putar, PJT Angkatan 11. Kebetulan ini Pak, kami ada tugas dari proses pendidikan guru penggeraknya, mewawancarai kepala sekolah. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk diwawancarai. Langsung saja Pak, pertanyaan pertama yang mau saya sampaikan, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus selama bertugas di sini mengenai kasus yang dilema ataupun rujukan moral? Oh, terima kasih. Perlu kita pahami dalam mengidentifikasi dilema, etika, kedudukan moral. Yang biasa saya lakukan itu adalah pertama melakukan observasi perilaku. Kita mengamati mulai perilaku siswa, perilaku guru, staf lain atau GTK, kemudian untuk melihat adanya ketidakwajaran, ketidakjujuran atau tekanan sosial buat mereka. Kemudian kita mendengarkan keluhan. Saya akan membuka diri untuk menerima keluhan, masukan atau laporan dari siswa, guru atau orang lain dalam mengidentifikasi dilema. Kemudian kita juga menganalisa situasi. Kita coba untuk memahami konteks situasi secara menyeluruh, termasuk nilai-nilai yang dipertaruhkan dalam hal-hal permasalahan dalam kehidupan moral. Mungkin itu langkah-langkah yang biasa saya lakukan. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Yang pertama, kita menimbang semua aspek, kemudian melibatkan semua pihak yang terkait untuk mencarikan win-win solution. Maksudnya menimbang semua pihak. Kita berusaha mempertimbangkan masukan dari aspek permasalahan, termasuk dalam pengambilan keputusan individu atau yang dari pihak sekolah atau dari pihak-pihak atau dari pihak manapun, termasuk komunitas. Yang dimaksud dengan melibatkan pihak terkait adalah kita atau saya melibatkan pihak-pihak yang relevan dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan itu diskusi. Kita mengajak kawan-kawan kita, guru-guru kita seperti guru, siswa, atau orang tua. Bahkan kita juga tidak salah untuk mengajak diskusi dengan konselor sekolah dalam pengambilan keputusan. Kemudian win-win solution. Maksudnya kita berusaha mencari solusi yang terbaik dalam pengambilan semua keputusan kita dan bisa menjelaskan dan bisa diterima oleh sejauh pihak. Itulah langkah-langkah atau dalam pengambilan keputusan kita. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah untuk prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan dalam mengambil kasus-kasus yang tadi ada yang sama-sama benar, yang mana yang dipilih? Pengambilan keputusan sesuatu yang sulit kalau kita tidak mengumpulkan informasi. Kita tuh perlu fakta relevan terkait kasus-kasus yang akan kita selesaikan. Karena ini butuh kita informasi. Kemudian setelah informasi, kita harus menganalisa informasi. Informasi yang kita terima harus kita analisa, benar tidak sesuai dengan apa adanya. Atau jangan-jangan menyampaikan kepada kita ada sesuatu hal yang bohong. Kemudian membuat keputusan. Setelah kita mengumpulkan informasi, menganalisa informasi, kemudian pada saatnya kita harus mengambil keputusan. Kita mempertimbangkan semua faktor, Bu. Ya, kita mengambil keputusan itu dianggap yang paling tepat dan minim risiko. Kemudian yang terakhir kita mengkomunikasikan keputusan. Keputusan yang kita ambil, kita sampaikan kepada sebuah pihak sehingga pihak-pihak tertentu dengan menggunakan bahasa yang baik, jelas, terbuka bisa mereka mengerti bahwa keputusan itu bisa diterima. Demikian, Bu. Jadi caranya Bapak pertama itu informasi, mencari fakta dulu Pak ya, fakta yang relevan, kemudian dianalisa, kemudian dikomunikasikan, lalu diambil keputusan begitu Pak ya? Ya, keputusan dulu baru komunikasikannya Bu. Karena kita sudah punya data kan. Oh iya, berarti diputuskan dulu baru berarti ditinjau ulang ya Pak ya, meninjau ulang hasil keputusan begitu Pak ya? Boleh.
Oke, pertanyaan berikutnya Pak, kira-kira selama ini nih Pak, yang berjalan di sekolah kita ini untuk mengambil keputusan kasus dilema etika Pak, yang Bapak anggap efektif itu dalam pengambilan kasus itu seperti apa? Yang pertama, saya berempati. Saya berusaha mampu dan harus memahami perspektif orang lain yang berbeda dengan saya. Yang kedua, keadilan. Menjaga keseimbangan antara kepentingan semua pihak. Karena yang berselisih paham ini kan dua pihak. Sehingga kita berupaya untuk mengambil keputusan secara berkeadilan. Kemudian transparansi. Kita berusaha terbuka, jujur dalam pengambilan keputusan. Kemudian kita berkomunikasi secara efektif. Mampu menjelaskan, mampu memberikan informasi dengan jelas dan persuasif. Itu mungkin Bu hal-hal yang paling efektif menurut saya. Oke, berarti dalam yang efektif dalam pengambilan keputusan di sekolah dalam kasus-kasus tertentu, Bapak Berempati. yang pertama itu ada rasa empati dulu Pak ya. Ya, Menggunakan berarti berbasis rasa empati dulu Pak ya. Kemudian ada keadilan, kemudian ada Transparansi. kepentingan ke semua pihak ya. Jangan sampai ada yang dirugikan gitu maksud Bapak ya. Ya. Oke, kemudian yang terakhir itu ada transparan, harus transparan begitu Pak tadi ya. Kemudian yang terakhir komunikasi secara efektif. Ya. Hasil kita sampaikan. Ya, dikomunikasikan secara transparan Iya. begitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Lalu Pak, kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Setiap permasalahan semua pasti buru-buru, ingin segera diselesaikan. Artinya yang jadi masalah tantangan buat saya itu adalah waktu. Saya harus diminta berpikir cepat, bertindak cepat, dan mengambil keputusan itu secara cepat. Kemudian konflik kepentingan, karena ini kepentingannya berbeda oleh dua golongan, maka ya udah pasti keduanya pasti bertentangan. Kemudian kadang-kadang kita kurang informasi. Ya. Kita perlu ya cari informasi yang tersedia sebelum kita mengambil langkah-langkah yang akurat. Kemudian tekanan dari pihak luar. Karena ini sifatnya ada berbeda kepentingan, ya pastilah Bu, ada tekanan dari orang tua, guru, atau pihak-pihak lain yang ingin mempengaruhi keputusan kita. Ya, berarti tantangannya waktu Pak ya. Ya. Tantangannya waktu karena kita harus butuh Segera. memutuskan segera gitu Sesegera kan, karena mungkin. ada kepentingan sekolah maupun pihak luar barangkali yang bersinggungan gitu Pak ya. Ya. Oke, yang selanjutnya Pak, saya pengen tahu nih Pak, apakah yang Bapak memiliki sebuah tak kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Yang pertama tantangan tadi kan tantangan waktu. Ya. Tata cara kita sih secepat mungkin. Harapannya kita berusaha menyelesaikan permasalahan itu sesegera mungkin dan minimal nampak negatifnya Bu. Kemudian pertemuan tatap muka ini jadi perlu dan jadi penting sehingga penyelesaian masalah secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat kita bisa berdiskusi, bisa memberikan masukan, bertukar pikiran. Kemudian dokumentasi. Di era globalisasi, di era digital sekarang, dokumentasi jadi penting. Inilah salah satu bukti bahwa masalah kita selesaikan secara musyawarah. Apabila itu suatu saat ada pertanyaan, maka dokumentasi itu bisa kita menjadikan suatu alat dan dokumentasi bisa berbicara bahwa penyelesaian masalahnya ada dokumentasinya. Demikian Bu. Oke, yang saya tanggap Pak bahwa dalam menyelesaikan mengambil sebuah keputusan dari satu permasalahan, kalau bisa segera mungkin gitu Pak ya. Tapi dalam hal ini butuh konfirmasi begitulah Pak ya, musyawarah dengan pihak-pihak terlibat dalam pengambilannya, diminimalisir dampak negatifnya begitu Pak ya. Oke Pak, yang pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus, khususnya kasus dilema etika Pak? Kita bekerjakan di sekolah ini pun secara tim Bu. Kita dapat dukungan dari teman kerja, dukungan dari guru, staf, orang tua, stakeholder itu sangat membantu Bu. Yang kemudian kita coba meningkatkan pengetahuan tentang etika.
tentang prinsip-prinsip etika dalam penyelesaian permasalahan ini sangat penting. Kemudian keterampilan kemampuan kita untuk berkomunikasi, membangun kemampuan komunikasi untuk dua arah secara efektif, berpihak, sehingga semua pihak bisa memahami apa yang kita ambilkan, apa yang jadi keputusan kita. Demikian Bu. Ya, terima kasih Pak. Terakhir nih Pak. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi itu, pembelajaran apa yang kira-kira bisa dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, khususnya kasus dilema etika, Pak? Yang penting, yang pertama Bu, pentingnya empati. Kita merasa perasaan orang lain, perspektif orang lain yang berbeda dengan kita hargai itu dalam pengambilan keputusan. Kemudian saya sadar Bu, bahwa kita bukan makhluk yang sempurna. Terkadang solusi yang kita ambil itu belum sempurna. Itulah makanya yang penting kita ambil dalam pengambilan keputusan adalah semaksimal mungkin tentang keadilan dan kebijaksanaan kita tanpa ada mengorbankan atau merugikan pihak lain. Kemudian pentingnya belajar dari kesalahan. Pengalaman adalah guru yang tak ternilai, sehingga ke depan dari pengalaman yang ada kita bisa menyelesaikan permasalahan ke depan lebih bijak. Mungkin demikian Bu dari saya. Ada lagi Bu? Cukup Pak wawancara untuk hari ini. Yang saya tangkap bahwasanya dalam pengambilan keputusan itu kita lebih mengedepankan kalau itu etika ya, terus untuk kasus etika ya, empati atau peduli sosial lah Pak ya. Boleh. Bagaimana kalau kita berada di posisi orang yang berkasus gitu Pak ya. Kemudian tidak ada jawaban yang sempurna, tidak merugikan orang lain gitu, Pak. Tidak merugikan orang lain. Bagaimana keputusan itu bisa diambil tanpa ada korban yang merasa dirugikan gitu Pak ya. Demikian Pak untuk wawancara hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke, terima kasih Bu Lisna sudah wawancara sama saya. Mudah-mudahan Bu Lisna waktu duta kita khususnya bisa jadi lulus menjadi guru yang terbaik semua peserta yang saya presentasikan. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalin kolaborasi, belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Risnawati Buta CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Budi Mulia. Terima kasih Bu yang pertama saya ucapkan karena Ibu sudah bersedia untuk saya wawancarai sebagai tugas pada program pendidikan guru penggerak. Nah Ibu, langsung saja saya mau mengajukan pertanyaan Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau kasus-kasus dilema etika pasti ada ya di lingkungan sekolah, terlebih lagi ini termasuk sekolah yang besar ini ya kan pasti banyak. Nah di dalam menemukan kasus-kasus dilema etika ini bisa saja dari murid, sedikitnya pasti juga ada dari Nah kalau untuk tadi bujukan moral ya, kalau bujukan moral kayaknya di sini Bu langsung sering menyampaikan nih di dalam forum rapat kepada Bapak Ibu guru khususnya ya kan yang ada di lingkungan sekolah, tidak boleh membawa kepentingan pribadi yang berhubungan yang mengimbaskan di sekolah seperti itu tetap Ibu tekankan seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mendukung nilai-nilai kebaikan? Di dalam mengambil keputusan ini kan di dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah biasanya itu tidak memutuskan secara sepihak menggunakan wewenang Ibu sebagai kepala sekolah itu tidak. Tapi Ibu akan melibatkan kalau memang itu permasalahannya di kelas, di siswa atau di murid, pasti Ibu akan melibatkan wali kelas karena beliau adalah orang tua yang ada yang mengetahui tingkah laku anak di dalam kelas. Dan kalau memang itu membutuhkan bantuan-bantuan dari pihak lain, nanti kita akan koordinasi selanjutnya. Begitu juga dengan yang mudah-mudahan tidak ada di antara rekan-rekan kerja, mana tahu ada ketemu masalah seperti itu, pasti kita akan duduk bersama untuk mengambil keputusan sebelum kita akan duduk bersama untuk mencari tahu permasalahannya sebelum mengambil keputusan. Baik Ibu, selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya Ibu dalam menyelesaikan masalah di sekolah ini, apabila
apabila itu terjadinya, ini kita ambil contoh ya, misalnya di kelas, kalau ada siswa dalam tanda petik bermasalah, bukan bermasalah, mungkin mempunyai kebutuhan khusus namanya ini ya kan, mempunyai kebutuhan yang harus ditangani lebih optimal, biasanya ibu koordinasi dulu dengan wali kelas. Setelah koordinasi dengan wali kelas, ini kita ketemu nih masalahnya apa kan, setelah ketemu masalahnya apa, nanti ibu tidak langsung ambil alih, ibu akan serahkan kepada wali kelas sebagai orang tua anak-anak di kelas itu berkoordinasi dengan wali murid. Kita kan punya forum nih, punya grup kelas ya kan, punya grup kelas masing-masing. Biasanya wali kelas silakan berhubungan, boleh chatting, boleh ketemu langsung dengan wali murid ya kan, untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi kalau sudah dilakukan beberapa kali tidak menemukan titik terang, nah itu baru boleh langsung ke ibu. Nanti kita konsultasi dulu bersama, mungkin melibatkan juga teman-teman yang lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Di dalam hal efektif yang ya menurut ibu, dengan tadi duduk bersama untuk mengambil keputusan yang baik. Jadi tidak mementingkan sebelah pihak, tidak mendengarkan sebelah pihak, tetapi mencari duduk bersama mencari solusi yang baik untuk bisa memecahkan masalah yang terjadi di sekolah. Baik Ibu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, ini sedikit cerita ibu ya. Ini di sekolah, khususnya sekolah ibu nih, UPTJ STM SD Negeri 2 ini merupakan sekolah yang bisa dikatakan untuk saat ini dengan murid terbanyak tinggal SD ya. Jadi dengan jumlah kita yang lumayan banyak ini pastilah banyak permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sekolah. Nah, di dalam mengambil keputusan ini yang sering menjadi dilema ibu, apalagi kita tinggal di lingkungan padat penduduk ini, masih adanya hubungan kekerabatan. Itu bisa dikatakan yang paling riskan. Karena apa? Misalnya terjadi pertikaian antara anak yang satu dengan anak yang lainnya, kita harus menimbangkan dengan baik dan benar supaya tidak terjadi kesalahpahaman di luar nanti. Karena bisa jadi begitu kita luruskan di satu anak yang lagi bertikai dengan anak yang lain, ternyata mereka berdua ini memiliki hubungan kekerabatan, sehingga kita agak riskan dalam arti bisa mau memberi sanksi atau apa, pasti banyak yang dipikirkan supaya tidak memihak sebelah manapun. Jadi kita ada di tengah seperti itu. Hubungan kekerabatan termasuk salah satu tantangan yang berat seperti itu. Baik Ibu, selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan pada saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk mengambil sebuah keputusan? Kita lihat permasalahannya. Kalau memang permasalahannya bisa diselesaikan hari itu dan cukup melibatkan guru, siswa dan perangkat-perangkat yang ada di sekolah, kita selesaikan hari itu juga. Tetapi kalau mungkin permasalahannya agak sedikit atau konflik kan seperti itu, kita akan mengatur jadwal untuk mengadakan pertemuan baik dengan wali kelas, siswa atau wali murid dan orang-orang lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Itu sudah jelas kalau untuk mengambil keputusan seperti Ibu katakan di awal tadi, Ibu tidak akan mengambil keputusan secara pribadi. Pasti apapun itu permasalahan di sekolah, kami akan merembuk bersama guru-guru yang ada di sekolah. Itu kalau masih di lingkungan sekolah. Tapi mungkin kalau sampai permasalahan sudah merembet di luar lingkungan sekolah, pasti kita akan berkomunikasi dengan komite sekolah, berkoordinasi juga dengan perangkat desa setempat dan tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Baik Ibu, yang terakhir nih Bu, dari semua hal-hal yang Ibu sampaikan tadi terkait pengambilan keputusan pada kasus dilema etika dan bujukan moral, kira-kira apa yang bisa pelajaran berharga atau pelajaran yang penting yang bisa Ibu petik? Pelajaran yang bisa Ibu petik dalam menyelesaikan masalah, terutama dilema etika ini,
sebelum kita mengambil keputusan kita harus banyak menimbangkan dalam arti faktor-faktor penyebab permasalahan tersebut. Kemudian kita pikirkan juga apa seandainya apa akibat dari setelah kita buat keputusan tersebut. Jadi banyak yang harus kita pikirkan dalam mengambil keputusan. Bukan berarti selesai keputusan hari ini kita buat kemudian kita abaikan, selesai, tidak. Kita harus berpikir apa akibat dari pengambil keputusan kita, kemudian efeknya apa kalau memang itu di siswa, kemudian apakah itu bisa menjadi pembelajaran ke depan, itu menjadi pembelajaran buat ibu. Jadi dalam mengambil keputusan itu ibu selalu berpikir ini nanti ke depannya bagaimana, apakah ini berimbas kepada anak. Tetap ibu pikirkan, tidak hanya jangka panjang. Iya, jangka panjang itu ibu pikirkan. Kalau dulu mungkin kita selesai ambil keputusan hari ini, mungkin kita anggap selesai masalah, tidak kita pikirkan jangka panjang. Tapi kalau dari yang sudah ibu alami dan ibu jalani, kayaknya ibu harus memikirkan lagi imbasnya apa ke siswa, imbasnya apa ke depan, apakah sudah bisa menjadi contoh yang baik, ataukah hanya selesai hari ini ya sudah, tidak seperti itu. Banyak pembelajaran yang ibu dapatkan dari penyelesaian masalah. Oke, baik Ibu, demikian wawancara kita untuk pagi hari ini Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi.